Intellectual property atau hak kekayaan intelektual masih dipahami sebatas upaya perlindungan hukum atas hak cipta dan hak kekayaan industri. Di lain sisi, kesadaran pelaku IKM dalam mengurus HAKI juga masih relatif rendah. Namun di balik itu, sesungguhnya hak kekayaan intelektual memiliki potensi besar untuk dikomersialisasikan dan dirancang sebagai strategi program pengembangan industri kecil menengah atau IKM. Yogyakarta, kota yang tak hanya menyandang predikat kota pelajar, kota seni budaya, namun juga menjadi kota yang memiliki atmosfer sehat bagi tumbuh berkembangnya industri kreatif yang mampu bersaing di level dunia. Industri kecil menengah merupakan sektor unggulan sekaligus penggerak roda perekonomian kota Yogyakarta. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, jumlah IKM rata-rata tumbuh sebesar 48,62% per tahun. Sehingga pada tahun 2021, jumlah IKM mencapai 5.579 industri. Dan berdasarkan data Rencana Pembangunan Daerah RPD tahun 2023-2026, pada tahun 2022, sektor industri memberikan kontribusi sebesar 12,57% terhadap produk domestik regional bruto Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2021, dalam melaksanakan tugas pembantuan urusan bidang perindustrian, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta mempunyai fungsi pengkoordinasian, penyelenggaraan, dan pembinaan industri kecil menengah untuk membantu menyelesaikan permasalahan IKM. Untuk itu, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta selalu berusaha menciptakan inovasi dan strategi dalam menggali dan menemukan potensi pengembangan IKM di Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Karyadi Rianto selaku Kepala Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional 2 Angkatan 23 tahun 2023 akan menyampaikan sejumlah aksi perubahan terkait dengan pengembangan industri kecil menengah di Kota Yogyakarta. Saya bersama seluruh tim dan staf Dinas Perindustrian Koperasi UKM telah menginisiasi banyak sekali program dan kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan IKM di Kota Yogyakarta. Salah satu elemen penting yang ternyata belum dikelola secara optimal adalah berkaitan dengan intellectual property atau hak kekayaan intelektual. Untuk itu, dibutuhkan sebuah kelembagaan yang mampu berperan sebagai one-stop service untuk bisa melayani berbagai kepentingan IKM terkait dengan pengelolaan hak kekayaan intelektual mereka. Dalam pelatihan PKN tahun 2023 ini, dengan semangat tatak, tetek, tutup, saya mengajukan proyek perubahan dengan judul Satria Harsa PDIN, yaitu strategi kolaborasi pengelolaan hak kekayaan intelektual IKM melalui agregasi, konsiliasi, fasilitasi, pusat desain industri nasional. Berdirinya PDIN, Pusat Desain Industri Nasional, merupakan satu gebrakan besar yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta dengan tujuan memperkuat daya inovasi dan strategi pengembangan industri kecil menengah. Di samping sebagai pusat desain yang memiliki fungsi fasilitasi, agregasi, dan mediasi, melalui program perubahan Satria Harsa ini, optimalisasi keberadaan PDIN akan difungsikan sebagai one-stop service
melalui pembentukan IP Agency. Terobosan terbaru layanan pengelolaan haki bagi pelaku IKM ini tidak hanya sebatas kemudahan mengurus, tetapi memberikan dukungan layanan secara menyeluruh, baik dari sisi kreasi, proteksi, dan upaya komersialisasi atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki pelaku IKM. Sejalan dengan visi Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan, serta isu utama reformasi birokrasi tematik yang didorong oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Maka, upaya optimalisasi pengelolaan haki ini diharapkan mampu membangun ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia, sekaligus meningkatkan potensi dan peluang investasi di Kota Yogyakarta. Mengingat IKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama, IKM juga adalah sebuah aset pengetahuan sehingga harus dikelola sebagaimana sebuah pengetahuan. Kami sangat berharap bahwa literasi atau kesadaran para pengusaha kecil dan menengah untuk mendaftarkan usahanya sebagai sebuah kekayaan intelektual ini menjadi sangat penting dan diharapkan akan semakin meningkat. Sekali lagi selamat untuk Saudara Trikaryadi, semoga proyek perubahan ini bisa membawa dampak luas secara nasional dan dapat direplikasikan di berbagai daerah di Indonesia. Kami mendukung penuh proyek perubahan dari Bapak Trikaryadi Rianto Raharjo, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. Kami berharap Satria Harsa PDIN ini menjadi salah satu strategi yang jitu untuk peningkatan investasi serta kesejahteraan IKM Kota Yogyakarta guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Kami berkomitmen dan berkeyakinan bahwa di dalam melakukan sebuah program perubahan harus berani mengambil risiko, harus berani untuk memiliki visi yang jauh. Tanpa memiliki visi tersebut, maka kita akan selalu tertinggal di dunia global yang serba cepat dan kompetitif. Untuk memperkuat aksi perubahan ini, saya didukung oleh tim dan kolaborasi seluruh unsur Pentahelix, serta berbagai hasil konsultasi dan diskusi bersama coach dan mentor PKN. Adapun tahapan kegiatan jangka pendek aksi perubahan ini adalah sebagai berikut. Tahapan kegiatan program 1. Pembentukan tim efektif yang ditetapkan berdasarkan keputusan Wali Kota nomor 329 tahun 2023. Bertugas mengelola dan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan hal intelektual di Kota Yogyakarta, serta pelaksanaan kegiatan teknis terkait persiapan dan proses rencana aksi program. 2. Pengembangan modul dan perencanaan kerjasama daerah yang menghasilkan kerangka acuan kerja dan referensi dokumen perencanaan kerjasama operasional PDIN. 3. Koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder untuk mengidentifikasi dan memperkuat dukungan pelaksanaan aksi perubahan. Telah dilakukan pertemuan dengan berbagai stakeholder kunci, di antaranya Kantor Wilayah Kemenkumham, Otoritas Jasa Keuangan, Dirjen KI, dan Pusat Studi Haki Fakultas UII. 4. Seminar dan FGD pemanfaatan haki dengan melibatkan komunitas dan pelaku IKM untuk melakukan berbagai kajian sebagai dasar penyusunan rencana aksi. 5. Mini survei. Berdasar survei yang dilakukan kepada 469 IKM di Kota Yogyakarta, tingkat kesadaran pelaku IKM terhadap pengelolaan haki masih relatif rendah. Baru 18,1% atau 48 pelaku IKM yang mendaftarkan haki dengan alasan komersial. 6. Kurasi desain produk IKM
Dengan memanfaatkan momentum Hari Batik, kegiatan ini meliputi pembentukan tim kurasi, lomba desain antar sekolah menengah dan kejuruan, pelaksanaan kurasi dan festival batik, 5 desain terpilih sebagai desain terbaik. 7. Penyusunan rancangan peraturan wali kota tentang tata cara kerjasama Badan Layanan Umum Daerah dengan pihak ketiga. Kegiatan ini melibatkan bagian hukum dan bagian perekonomian dan kerjasama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. 8. Sosialisasi dan promosi pengelolaan haki melalui media cetak, elektronik, dan sosial media. Konsiliasi, fasilitasi, pusat desain industri. Meliputi pembuatan video edukasi dan jingle lagu Satria Harsa. Podcast. Jadi bagaimana hak kekayaan intelektual ini bisa mempunyai nilai ekonomi. Jumpa pers dengan sejumlah media massa, serta talk show di televisi. 9. Kajian prospektus haki yang bertujuan mengkaji pemanfaatan atau utilisasi desain yang dihasilkan oleh PDIN untuk menjadi contoh atau role model suatu desain yang bisa dikomersialisasikan. 10. Launching IP Agency. Kegiatan ini sebagai penanda beroperasinya pelayanan Satria Harsa PDIN sebagai one-stop service dalam mendukung pelaku IKM, baik di sisi proteksi maupun dukungan kreasi dan inovasi desain, sekaligus upaya komersialisasi haki. Saya berharap rencana program perubahan bertajuk Satria Harsa PDIN yang diinisiasi oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta akan mampu melakukan pengelolaan hak kekayaan intelektual sekaligus optimalisasi nilai komersial atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh IKM di Kota Yogyakarta. Saya, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Mas Toto Trikaryadi yang meluncurkan Satria Harsa sebagai bentuk fasilitasi program hak kekayaan intelektual bagi para UKM yang ada di Kota Yogyakarta. UGM sangat mendukung program ini dan siap untuk kolaborasi mensukseskan Satria Harsa dari pusat desain. Hak kekayaan intelektual sangat penting bagi masyarakat karena melalui pemanfaatan hak kekayaan intelektual, masyarakat akan bisa pertama melahirkan kreasi desain yang inovatif, kreatif, dan punya nilai kebaruan. Dan yang kedua, masyarakat juga akan mendapatkan perlindungan hukum melalui ketentuan hak kekayaan intelektual. Dan yang ketiga, masyarakat juga bisa mengambil manfaat ekonomi dari pemanfaatan hak kekayaan intelektual. Dengan ini, saya juga mendukung Pak Toto Haryadi selaku Kepala Dinas Perindustrian untuk terus mengawal PDIN ini maju ke depan. IP Agency itu bisa menjaga ide-ide kita sebagai desainer. Ternyata ada potensi-potensi hak kekayaan intelektual yang bisa kami optimalkan, bisa kami komersialisasikan melalui pendaftaran HKI. Kami mewakili dari teman-teman IKM di PDIN ini luar biasa, ada pendampingan, asesmen dari sisi mana aja yang itu bisa kita daftarkan di perlindungan hukumnya. Luar biasa, baru ini adanya satu-satunya di Indonesia. Terima kasih atas dukungan semua pihak dari Jogja untuk Indonesia. Matur nuwun.